Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ruang pendidikan agama Kristen kelas jarak jauh. Anak-anak semuanya, Bapak berterima kasih karena kalian telah menyelesaikan tugasnya minggu lalu dengan baik. Bapak melihat kalian, misalnya ada beberapa yang menyapu rumah dan juga ada yang menyapu halaman. Bapak berterima kasih karena kalian telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seperti misalnya uh, siapa namanya Dian, ya Dian menyelesaikan tugasnya dengan cara menyapu rumah. Kemudian juga ada James, ya ada James juga menyelesaikan tugasnya dengan cara menyapu rumah. Ada Jeremia juga menyapu rumah. Ada siapa lagi ya? Ada William yang menyapu halaman, terus ada Lawrence yang menyapu rumah, juga ada Sabtian yang menyapu rumah. Jadi anak-anak sekalian, ada Mikaela Vania juga yang menyapu rumah. Jadi Bapak berterima kasih karena kalian juga menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan Bapak berharap bagi kalian untuk terus-menerus menyelesaikan tugas-tugasnya supaya penilaiannya terus berjalan. Anak-anak sekalian, Bapak mengingatkan bahwa penugasan kalian itu akan selalu direkap oleh Bapak, ya, akan selalu diperhatikan oleh Bapak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Kalau pada pelajaran kita minggu lalu, anak-anak semuanya, kita belajar tentang tanggung jawabku di rumah. Kita belajar tentang sebuah cerita dari Matius, ya, kitab Matius yang menceritakan tentang dua orang anak yang disuruh oleh orang tuanya untuk pergi ke kebun anggur. Dan anak yang pertama disuruh oleh orang tuanya untuk pergi ke kebun anggur dan dia langsung menjawab, "Iya, Pak." Tapi dia tidak mau pergi. Anak yang kedua disuruh oleh orang tuanya pergi ke kebun anggur, dia mengatakan, "Saya tidak mau," katanya. Tetapi dia mulai menyesali perkataannya kepada orang tuanya, kemudian dia juga pergi ke kebun anggur dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua. Dan anak-anak sekalian, Bapak sudah memberikan kepada kalian tugas pada minggu lalu untuk membantu orang tua mengerjakan tugas-tugas sederhana yang bisa kalian lakukan dalam membantu orang tua. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur hanya karena kebaikan Tuhan saja kami boleh memperoleh kesehatan, kami boleh mendapatkan kecerdasan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami juga ya Tuhan pertolongan yang daripadamu, kami boleh memahami dengan baik pelajaran kami. Terlebih juga kepada orang tua kami ya Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, bahkan rezeki, untuk semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang ke-12, ya. Kalau pada minggu lalu Bapak sudah menceritakan banyak hal tentang cerita ini, dan Bapak akan mengulang sedikit lagi tentang cerita ini. Anak-anak, bahwa cerita tentang Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 ini, ya, menceritakan tentang dua orang anak, di mana Tuhan Yesus menceritakan tentang ada dua orang anak ketika seorang ayah menyuruh mereka untuk pergi ke kebun anggur. Dan anak yang pertama menolak perintah orang tua itu. Anak yang pertama mengatakan, "Iya, saya akan pergi," tetapi tidak pergi. Anak yang kedua mengatakan, "Saya tidak mau pergi," tapi akhirnya dia menyesali perkataannya dan dia pergi untuk mengerjakan tugas dari ayahnya. Dan siapa yang pergi ke kebun? Yaitu anak yang kedua yang menyesali perkataannya kepada ayahnya. Dia mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Anak-anak sekalian, Bapak perlu menghimbau kepada anak-anak semuanya, sering mungkin di dalam keluarga kita atau di rumah, kita sedang asik bermain, kita sedang asik menonton, orang tua menyuruh kita untuk mengambilkan sesuatu. Kita sedang asik, mungkin bisa jadi kita sedang asik belajar, tetapi orang tua kita membutuhkan bantuan kita. Kita sedang asik menonton, kita sedang asik bermain, kita sedang asik belajar. Tetapi terkadang orang-orang sekeliling kita, termasuk orang tua, membutuhkan pertolongan kita. Sekarang pertanyaannya anak-anak, mana yang lebih kita utamakan? Ya, apakah kita akan menjawab iya, tapi kita tidak lakukan, atau kita mengatakan aku tidak mau, aku lagi menonton.
tetapi pada akhirnya kamu menyesali perkataanmu dan kamu akan lakukan apa yang diminta dan diminta tolong oleh orang. Anak-anak perlu diperhatikan dengan baik. Bapak ulang terus bahwa orang tua merupakan wakil Allah di dalam dunia. Selanjutnya, pada pelajaran kita mengingat tanggung jawab kita di rumah apa saja. Selain gambar sebelumnya tentang mewarnai, tetapi itu tidak bisa kita lakukan, ya. Cobalah ingat kembali apa saja contoh sikap tanggung jawab yang dapat kamu lakukan di rumah dan tulislah, ya. Tuliskan di dalam buah-buah apel di bawah ini. Contoh-contoh sederhana apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita di rumah, ya. Di sini ada berapa? Ada 6 buah apel, ya. Anak-anak, Bapak meminta kalian untuk menuliskan di bukunya, di buku paketnya saja. Di buku paketnya sudah yang pertama ini mewarnai, Bapak meminta kalian untuk mewarnainya. Terus yang kedua, ya, tugas kita hari ini ialah mewarnai seorang anak yang membereskan tempat tidurnya, ya, diwarnai di bukunya saja. Diwarnai di bukunya saja, tidak apa-apa karena buku itu selalu datang setiap tahun, ya. Diwarnai di bukunya saja, terus kemudian dituliskan pada gambar-gambar sebelumnya, coba ingat kembali apa saja contoh sikap dan tanggung jawab yang dapat kamu lakukan di rumah. Tuliskan 6 contoh sikap dan tanggung jawab apa saja yang bisa kamu lakukan di rumah. Jadi 6, ya. Jadi kalau pada minggu lalu kalian menuliskan Bapak memberikan tugas membuat video untuk melakukan tugas sederhana di rumah membantu orang tua, contoh menyapu rumah. Coba 5 contoh lagi, apalagi gitu ya. 5 contoh yang lainnya yang bisa kamu lakukan di rumah sebagai bentuk tugas sederhana dalam membantu orang. Jadi tugas kita hari ini ada 2. Yang pertama adalah anak-anak mewarnai langsung di bukunya. Yang kedua, kalian menuliskan ini 6 tanggung jawab, ya. 6 tanggung jawab di dalam apel itu, 6 tanggung jawab yang bisa kalian lakukan di rumah, ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah petunjuk, ya, dalam mengerjakan sebuah kegiatan mingguan. Perhatikan anak-anak, berilah tanda benar dan tanda salah, ya, atau tanda silang pada kolom hari setiap kegiatan yang kamu lakukan di rumah sebagai wujud tanggung jawab. Nomor 1, kegiatan nomor 1, belajar tanpa disuruh, ya. Apakah kamu belajar tanpa disuruh? Jika kamu hari Senin itu belajar tanpa disuruh. Misalnya kamu melakukannya berarti kamu buat checklist benar. Jika kamu tidak melakukannya, kamu membuat checklist salah, ya. Terus kemudian mengatur buku pelajaran. Ini adalah contoh-contoh sebenarnya yang bisa kita kerjakan di rumah sebagai bentuk tanggung jawab kita, ya. Terus kemudian apa? Setelah mengatur buku pelajaran, terus membereskan mainan, terus yang keempat menjaga adik, yang kelima merapikan tempat tidur, yang keenam, ya, meletakkan seragam sepatu pada tempatnya, yang ketujuh memakai pakaian sendiri. Ini merupakan bentuk-bentuk atau contoh-contoh sikap dan perbuatan yang sederhana yang bisa anak-anak isi di atas ini. Yang bisa anak-anak isi di atas ini. Karena apa? Karena Bapak selalu ingatkan, orang tua tidak mungkin memerintahkan kepada kalian sesuatu yang tidak mampu kalian lakukan atau yang tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Tetapi contoh yang pertama, belajar tanpa disuruh. Apakah itu mampu kalian lakukan? Mampu kalian lakukan ataupun sikap ini merupakan sesuatu yang bisa kalian lakukan tanpa bantuan orang tua? Bisa, ya. Yang kedua, mengatur buku pelajaran. Ya, apakah ini sesuatu yang bisa kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian? Apakah ini harus membutuhkan orang lain, orang dewasa, orang tua, kakak, abang, semuanya? Tentu tidak. Ini bisa kalian lakukan dengan membereskan sendiri bukunya, mengatur jadwal pelajarannya, memasukkan buku apa saja yang harus dibawa ke sekolah. Ya. Jangan lagi menunggu orang tuanya. Terus yang ketiga, membereskan mainan. Sekarang anak-anak Bapak bertanya, siapakah yang bermain? Apakah orang tua? Apakah abangnya? Apakah kakaknya? Tidak, kalian sendiri. Maka kalian harus sudah mulai bertanggung jawab. Ya, kalian tahu di mana mainan itu ditempatkan, ya. Maka kalian selesai bermain,
Usahakan untuk membereskan mainannya dan meletakkan kembali mainan itu di mana kalian mengambilnya. Terus yang keempat, menjaga adik. Menjaga adik itu merupakan sesuatu yang sangat baik, ya. Menjaga adik merupakan sesuatu yang sangat baik dan harus kalian bisa pelajari. Karena apa, anak-anak? Terkadang orang tua kita itu repot, misalnya. Kalian sedang tidak ada pekerjaan atau tidak ada tugas di sekolah, terus kalian bisa sambil nonton TV mungkin, tetapi orang tua kalian kan melakukan banyak kegiatan, misalnya sambil memasak, sambil menyapu rumah, sambil mencuci piring. Kalau adik kalian dibawa atau digendong-gendong terus kan itu sangat merepotkan orang tua. Maka kamu sebagai abang atau sebagai kakak, cobalah mengambil tugas sederhana itu. Karena kan kamu cuma menemani saja. Kamu kan tidak disuruh kasih makan, kamu tidak disuruh ganti popok, kamu tidak disuruh mandiin, kamu tidak disuruh kasih minum, tidak. Kamu hanya disuruh untuk menjaga sebentar ketika orang tuamu melakukan berbagai kegiatan. Selanjutnya, anak-anak merapikan tempat tidur. Bapak mau bertanya, siapakah yang tidur di situ? Ya kalian sendiri. Ya kalian sudah harus belajar bertanggung jawab semenjak dari anak kelas 2 untuk membereskan tempat tidurnya. Paling tidak tahu melipat. Melipat selimutnya harus tahu. Ya. Melipat selimutnya, meletakkan bantal di tempat yang pas supaya kelihatan rapi. Terus yang keenam, meletakkan seragam sepatu pada tempatnya. Anak-anak sekalian, anak-anak kelas 2 sudah harus belajar mandiri, memakai bajunya, ya, memakai sepatunya, kemudian meletakkan bajunya sepulang sekolah, di mana harus ditempatkan, ya. Kalian sudah harus belajar mandiri, ya. Kalau anak-anak itu masih harus dimandiin, anak kelas 2, itu harusnya sudah malu, ya. Terus kemudian anak-anak kelas 2 harus dipasangin bajunya lagi, dipakein bajunya. Oh jangan, harus belajar mandiri. Ya. Harus dipakaiin lagi misalnya kaos kakinya, oh tidak bisa. Kalau Bapak dahulu di kampung, atau orang tua kita misalnya dulu di kampung, itu kelas 1 tadi sudah bisa pakai sepatu sendiri, letakin baju di tempatnya, gantung baju sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, berangkat ke sekolah jalan kaki lagi sendiri. Ya. Sekarang kan kita orang tua kita diantarin, ditungguin, dipakein baju. Papa ingatkan, anak-anak kelas 2 sudah harus belajar sedini mungkin untuk apa? Untuk menunjukkan sikap kalian di dalam melakukan tugas-tugas di rumah secara sederhana. Terus yang ketujuh, Papa ingatkan, ya, memakai pakaian sendiri. Ya, ini yang Bapak ingatkan. Kalian sudah harus bisa memakai pakaian sendiri. Jangan melulu mengharapkan orang tua pakaian bajunya. Kalau mencuci baju memang orang tua. Kalau menyetrika baju memang orang tua. Karena itu belum tanggung jawab yang pantas untuk kalian lakukan saat ini. Tapi untuk menggunakan baju, ya, untuk menggunakan baju ya kalian harus sendiri. Sudah harus bisa sendiri dan harus belajar sendiri. Jangan lagi menunggu orang tua pakaiin bajunya. Ya. Tiba-tiba orang tuanya repot banyak kerjaan, kalian nggak ganti-ganti baju, akhirnya apa? Seragam sekolahnya itu kotor, susah dicuci. Apa yang rugi? Kalian sendiri, karena seragam kalian menjadi kotor. Maka, anak-anak sekalian, tugas-tugas sederhana di rumah, seperti yang Bapak sampaikan, belajar tanpa disuruh, kita harus menyadari bahwa nanti setelah kita besar, masa depan kita itu ada di tangan kita sendiri. Ya, ada di tangan kita sendiri. Bukan di tangan orang tua, bukan di tangan guru, tapi di tangan kalian sendiri. Kalian akan menjadi anak yang berhasil dan sukses itu tergantung pada diri kalian mau belajar dengan teratur atau tidak. Yang kedua itu tadi Bapak katakan mengatur buku pelajaran, akan terlihat anak-anak yang mau mengatur buku pelajarannya dengan baik, menjadwal pelajarannya dengan baik, memasukkan buku ke tasnya dengan baik, yakni pelajaran apa yang harus dipelajari besok. Jadi dia sangat peduli dengan pelajarannya, dia sangat peduli dengan sekolahnya. Terus membereskan mainan, Bapak selalu ingatkan bahwa kalian yang bermain, kalian tahu tempatnya dari mana kalian mengambilnya, maka kembalikanlah setelah selesai kalian bermain. Jangan dihambur-hamburkan begitu saja, diletakkan begitu saja, kalian pergi.
tidak boleh, ya. Terus menjaga adik, Bapak sudah jelaskan, merapikan tempat tidur juga, meletakkan seragam, sepatu pada tempatnya, terus memakai pakaian sendiri. Jadi anak-anak, pada pelajaran kita hari ini, yakni berbicara tentang tanggung jawab di rumah, ya, Bapak selalu ingatkan kepada anak-anak semua, kembali terus-menerus Bapak ingatkan, bahwa kalian sudah anak kelas 2. Kalian sudah anak kelas 2, ya. Maka dengan demikian belajarlah mengambil tanggung jawab sederhana di rumah, ya. Bantu orang tuamu di rumah sesuai dengan kemampuanmu. Jangan 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 bangga jadi anak yang apa-apa disuapin, apa dimandiin, apa-apa dipakein pakaian, apa-apa dirapikan tempat tidurnya. Maka dengan demikian Bapak meminta kepada kalian, ya, dalam kesimpulan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta, ya, untuk Tuhan senantiasa mengingatkan kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab melakukan semua tugas di rumah, ya. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di rumah. Jadi tugas kita hari ini anak-anak sangat gampang sekali, ya. Tugas kita hari ini yakni apa yang Bapak katakan tadi. Pertama adalah mewarnai, yang kedua adalah mengisi 6 tanggung jawab yang bisa kalian lakukan di rumah. Jadi oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh teman kalian yang berdiri di sini, teman-teman jangan lupa minggu depan bawa gunting, lem, koran, atau majalah yang berisikan tentang tanggung jawab sekolah, ya. Ini tidak bisa kita lakukan karena apa? Karena kita sampai saat ini belum bisa tatap muka di sekolah, ya. Jadi tugas kita hari ini anak-anak adalah ini. Halaman 58, ya, langsung diwarnai di bukunya saja. Halaman 58 ini perhatikan dengan baik, ya. Halaman 58 sudah dilihat anak-anak semuanya. Kemudian setelah ini diwarnai, tugas selanjutnya ialah halaman 59. Semua anak-anak sudah punya buku kan? Halaman 59, ya. Ini dia, menuliskan di dalam buah-buah apel tersebut tanggung jawab yang dapat dilakukan di rumah, ya, di dalam buah-buah apel tersebut. Oke, anak-anak, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Hari ini kita mungkin lebih banyak penugasannya, ya, lebih banyak latihannya. Jadi ingat, Bapak selalu ingatkan, belajar dari sekarang untuk mengambil tugas-tugas sederhana, supaya pelan-pelan kalian terbiasa hidup mandiri, kalian pelan-pelan terbiasa untuk bisa melakukan banyak hal sendiri, kalian juga nanti menjadi anak yang dewasa, ya, tidak menjadi anak yang manja, kalian menjadi anak yang dewasa yang bisa melakukan banyak kegiatan dengan sendiri. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, berilah kepada kami hati yang mau mengikuti perintah Tuhan, mau mengikuti perintah orang tua kami. Kami mau seperti anak yang bungsu, yang mengatakan tidak kepada ayahnya untuk pergi ke kebun anggur. Tetapi kemudian dia menyesali perkataannya itu. Kemudian pergi ke kebun anggur mengerjakan tugas orang tuanya. Mungkin terkadang Tuhan kami sedang asik bermain, sedang asik menonton, kami sedang asik belajar. Tetapi orang tua kami membutuhkan pertolongan kami. Tuhan Yesus ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengikuti perintah orang tua kami. Kami mungkin anak-anak yang harus terus belajar, mengikuti segala perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan Yesus, berilah orang tua kami kesehatan, kekuatan, dan rezeki, senantiasa mampu mencukupi kebutuhan. Berilah mereka Tuhan kesehatan yang utama, supaya mereka Tuhan mampu mengerjakan semua tugas-tugas mereka dengan Tuhan Yesus. Berkati juga guru-guru kami, teman-teman kami, dan saudara-saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Oke anak-anak semuanya, tugas kita ialah halaman, ya,
Halaman 50 berapa, anak-anak semuanya? Halaman 58 dan 59. Oke. Tugas kita halaman 58 dan 59. 58 itu mewarnai, langsung di bukunya saja. Yang 59 itu menuliskan sikap-sikap sederhana atau contoh perbuatan sederhana yang bisa kamu lakukan sebagai wujud kamu bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.